Sebelum Dajjal itu turun, maka akan terjadi paceklik di atas muka bumi. Sampai seolah-olah 1 karung gandum itu lebih berharga daripada ribuan dinar. Jadi lu bayangin ya, ratusan juta dengan 1 karung gandum lebih berharga 1 karung gandum. Saking pacekliknya. Saking pacekliknya. Dan dunia bukan paceklik 1-2 tahun, mungkin sampai 3 tahun. Wah. Tanaman gak tumbuh, air gak turun, hujan gak turun, orang-orang stres. Iya. Makanya kan dalam hadis yang lain dikatakan kalau mulai muncul api di daerah timur, di daerah Khurasan katanya, atau daerah timur yang lain, maka siap-siap untuk nyetok makanan. Karena mulai terjadi problematika pangan. Iya. Nggak usah bicara Islam. Lu pernah bahas gak sih tentang problematika pangan di dunia? Pernah. Ahli-ahli yang terus kemudian bahas bahwasanya pangan di dunia akan bermasalah. Iya. Katanya ada di tahun 2060, ada tahun di 2080. Iya, itu udah banyak yang ngingetin emang ahli. Iya kan? Bahwasanya akan terjadi food war. Iya. Bukan oil war lagi. Iya. Tapi food war. Maka benda yang paling berharga pada saat ke depan adalah pangan. Kata mereka kan gitu kan ya, air, makanan. Nah, bayangin ini terjadi sebelum Dajjal datang. Jadi pas Dajjal datang, manusia lagi putus asa. Bukannya putus asa, mereka siap bahkan bunuh orang lain untuk bisa makan. Iya. Dan ini udah kejadian banyak loh. Aku pernah baca lagi ketika di zaman Islam, ketika pas menjelang perang salib, itu orang-orang di tempat-tempat tertentu, saking parahnya orang-orang kelakuannya itu, korupsi semakin banyak, orang-orang semakin parah kelakuannya, mereka yang kaya cuma nyimpan untuk orang-orang mereka, itu sampai terjadi kanibalisme bro. Iya. Sampai orang berkata ini kayaknya masa Dajjal nih datang nih. Kan di Cina dulu gitu. Kanibalisme kan? Iya. Karena mereka gak ada makanan kan. Jadi lu bisa bayangin bukan hanya orang itu melakukan segala sesuatu untuk bisa hidup, tapi mereka rela makan orang lain atau matiin orang lain cuma supaya mereka hidup. Iya. Dalam kondisi itu Dajjal datang. Bawa info-info palsu tapi kayaknya menenangkan. Masalahnya dia bukan hanya info palsu, dia nunjukin bukti bro. Oh, itu kenapa dia bisa dipercaya ya? Betul. Karena dia bilang gini, kamu nerima aku gak? Kamu beriman pada aku gak? Dia bilang aku utusan Tuhan. Oke. Kamu beriman pada aku gak? Orang bilang, apa buktinya kamu utusan Tuhan? Kalau kamu beriman pada aku tunjukin. Orang-orang beriman, dia ngangkat tangan, hujan turun. Gimana tuh ceritanya tuh? Ini kan kayak Rasulullah sholat istisqa nih. Sumpah gue ngebayangin Sai Baba tuh, Sai Baba. Iya betul. Gimana tuh? Sai Baba dulu gitu iya. kan. Katanya itu salah satu Dajjal tadi, opener. Iya, Dajjal opener tuh kayak tuh Sai Baba tuh. Nah, coba lu bayangin, terus tiba-tiba terus kemudian dia bilang, kalau kamu terima aku, kamu beriman pada aku kasih sesuatu untuk kamu makan. Tiba-tiba ketika orang beriman, dia angkat tangan dari tanah keluar tanaman. Wah. Keluar makanan bisa mereka makan. Gimana tuh ceritanya? Ada nggak bisa orang nolak? Gak bisa. Sulit kan? Kita tahu-taunya info tentang Dajjal ketika udah masalah perut, orang udah putus asa atau lihat gitu kan udah kayak udahlah. Lu bayangin coba. Lu bayangin Indonesia. MBG aja mereka nggak tahan. Aduh. Tahu gak sih maksudnya? Iya. Apalagi Dajjal nih ceritanya. Iya, apalagi Dajjal, apalagi yang ditawarin Dajjal ya. Dan jadi kemampuan terbaik pada saat itu adalah berpikir ketika lapar. Iya. Makanya kita latihan sekarang nih berpikir ketika lapar nih. Ya kan? Iya. Karena begitu terus kemudian lapar tuh sudah mengambil alih. Orang gak bisa ngapa-ngapain. Berarti kita bisa mengartikan puasa salah satunya adalah agar terbebas dari fitnah Dajjal. Bisa jadi. Ya, karena latihan kita latihan. Karena Rasul bilang di masa paceklik itu makanannya orang-orang mukmin ada zikir. Sampai sekarang aku masih gak ngerti sih. Mungkin pada saatnya nanti aku ngerti. Mungkin ya kalau udah harinya ya. Iya. Tapi lu bisa bayangin kenapa Dajjal bisa punya banyak banget pengikut.